Hai guys, selamat datang kembali di series Ringkasin Buku. Gue Steven Yang, gue punya misi untuk ringkasin 30 buku buat kalian ya teman-teman ya. Sebelum masuk ke pembahasannya lebih dalam, gue mau tanya ke kalian pernah gak sih merasa kalau hidup kalian masih gini-gini aja gitu ya? Padahal kalian udah berusaha keras gitu ya. Nah, pertanyaan gue adalah, apakah kalian yakin itu sudah usaha terbaik yang kalian lakukan? Atau ternyata sebenarnya masih ada potensi lebih besar yang bisa kalian lakukan dengan usaha kalian? Nah, jawabannya ada di buku ini. Buku yang kita bahas kali ini adalah The 10 Times Rule by Grant Cardone yang ditulis tahun 2011 teman-teman ya. Jadi dia bilang bahwa kalian yakin gak sama usaha kalian? Atau jangan-jangan usaha kalian sebenarnya kurang nendang, kurang besar, kurang greget ya teman-temannya, kurang totalitas. Di buku ini dia ngomong bahwa harusnya kita melakukan 10 kali lebih banyak, lebih besar, dan lebih lainnya dari usaha yang kita lakukan sekarang. Oke, jadi hari ini kita tidak akan membahas kesehatan mental, kita malah menggoyak-goyak mental kalian dan membuat kalian akan overthinking. Hah? Iya ya, jangan-jangan sebenarnya usahaku kali ini kurang gitu ya. Selama ini makanya kok hidup gue gini-gini terus ya. Ternyata effort yang gue lakukan harusnya bisa dikali 10 lagi ya. Jadi kali ini bukunya lebih ke motivasi daripada penyembuhan mental. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya jangan lupa dulu untuk di subscribe. Kalian yang dengerin dari Spotify, gue juga ngucapin halo ya. Kalian juga bisa follow akun sosmed gue, ada Instagram, TikTok, Snack Video, ada Facebook juga gue dengan nama yang sama, Stefan Xiong ya. Kalian juga bisa support channel ini dengan cara klik link bagi-bagi. Nanti nama orang baik akan gue tampilin di sini sebagai bentuk terima kasih, dan kita langsung masuk ke pembahasannya. Apa itu The 10 Times Rule? Aturannya sederhana, ada 2 aturan yang ditetapkan sama Grant dalam buku ini. Yang pertama adalah tetapkan goal 10 kali lebih besar. Kalau kalian tahun ini punya goals, punya uang 100 juta, itu kecil menurut Grant ya. Langsung dikali 10, 1M. Kalau kalian punya goals, bisa lari dalam 1 bulan ini lari 1 km, kecil, kali 10 km. Nah ini jadi memang buku ini agak kontra dari kemarin. Ada kayak Atomic Habits dan sebagainya ya, dimana kita bisa memulai dari start yang kecil. Nah kalau buku ini kalian harus langsung berpikiran bahwa goals kalian dikali 10 teman-teman. Itu aturan pertama, kalikan mimpi kalian dengan 10, kalikan tujuan kalian dengan 10. Aturan kedua dari The 10 Times Rules adalah lakukan usaha 10 kali lebih keras. Kalau tadi goalsnya, sekarang lakukan usahanya. Kalau kalian hari ini, kalian sebagai marketing cuma mau menghubungi 10 klien, dikit. Hari ini kalian harus menghubungi 100 klien. Kalau hari ini kalian cuma mau jalan 1000 langkah, dikit. 10.000 langkah. Kalau kalian hari ini mau push up 10 kali, dikit bos. Usaha kalian harus lebih dari itu, 100 kali. Nah jadi buku ini punya 2 aturan itu ya teman-temannya. Intinya kalian harus mengkalikan 10 goals kalian. Yang kedua adalah mengkalikan 10 usaha kalian gitu ya. Kenapa aku kayak gitu? Karena kata dia, kebanyakan orang menetapkan target itu terlalu kecil, sehingga effort yang kita keluarkan terlalu kecil gitu ya teman-temannya. Kalau kita cuma menetapkan target menghubungi 10 klien dalam sehari, setelah kita melakukan 10 klien, kita akan puas. Kita akan, ya udah, sisanya apa? Netflix kan. Sisanya ngapain? Scroll sosmed yang nggak penting gitu. Jadi menurut si Grant, itu justru membuat kita tidak akan produktif, karena kita akan menjadi orang yang cepat puas. Makanya dengan dikali 10, kita akan terus mengejar angka goals terakhir yang gede itu, menghubungi 100 klien misalnya ya. Sehingga kita tidak akan cenderung main aman, dan kita akan lebih meng-push diri kita ya untuk mencapai hasil yang maksimal. Jadi kalau kamu pakai mindset 10 times ini, 10 times rule ini, kamu akan menjadi orang yang lebih siap menghadapi resiko apapun, dan kamu akan melakukan effort yang lebih daripada rata-rata orang pada biasanya. Dan itu akhirnya menentukan kedepannya kamu akan menjadi lebih sukses pastinya. Oke, kita masuk ke poin pertama. Barusan itu cuma intermezzo doang, cuma opening doang ya. Kita masuk ke poin utama. Pelajaran utama dari The 10 Times Rule: berpikir kecil adalah penyakit. Grant percaya bahwa berpikir kecil itu adalah penyakit teman-teman ya. Seperti yang gue bahas sebelumnya di intermezzo, bahwa orang kalau udah punya pikiran kecil ya, goalnya cuma kecil doang, ya udah mereka akan cepat puas ya. Cuma push up 10 kali dalam sehari, ya udah mereka nggak akan punya keinginan untuk lebih dari itu ya. Kalian akan menjadi average ya, kalian akan menjadi biasa saja. Kenapa kok orang-orang seringkali punya goals itu terlalu kecil? Karena mereka kebanyakan takut gagal ya. Makanya mereka nggak berani bermimpi tinggi. Mereka akan enggak punya 1M setahun. Iya, ini impossible banget buat gue yang nggak punya privilege gitu ya. Akhirnya mereka menetapkan, ya udahlah setahun at least gue punya tabungan 10 juta gitu ya. Jadi menurut si Grant, ini pikiran-pikiran kayak gini nih akan membatasi kalian, karena kan semuanya awalnya dari mindset ya. Kalau mindset kalian aja udah bilang bahwa kalian cuma mampunya segini, mampunya cuma di angka ini, ya udah kalian selamanya akan stuck dan berputar di situ-situ. Makanya peraturan pertamanya adalah kalian jangan pernah takut untuk memiliki mimpi yang besar ya. Nggak apa-apa nggak kecapai, tapi nggak
nggak kecapainya kalian di mimpi yang besar itu pasti lebih besar daripada cita-cita kalian yang kecil itu. Jadi kalau kalian awalnya kalau kalian punya cita-cita cuma bisa nabung 100 juta gitu ya, terus kalian kalikan 10, akhirnya kalian ingin nabung 1M, ternyata gagal, kalian cuma bisa ngumpulin 800 juta. Nah itu tetap lebih baik daripada mimpi kalian awalnya yang cuma 100 juta teman-teman. Kayak gitu ya. Yang kedua, bekerjalah lebih keras dari yang kamu pikirkan. Nah, kebanyakan orang meremehkan jumlah usaha yang mereka lakukan dalam mengejar target atau impian mereka, teman-teman. Mereka pikir kalau udah kerja keras sedikit aja ya udah sukses bakal datang gitu ya. Nanti akan ada keberuntungan dan sebagainya. Tapi kenyataannya sukses itu butuh usaha jauh lebih besar daripada yang kamu kira. Yang kedua adalah kamu harus siap menghadapi lebih banyak tantangan daripada yang kamu bayangkan. Dan ketiga, kamu harus terus bergerak bahkan ketika orang lain udah berhenti ya. Makanya Grant bilang, kalau kamu mau sukses jangan cuma berpikir tentang kerja keras. Kamu harus berpikir dalam 10 kali lipat lebih besar daripada kerja keras itu sendiri. Bayangin, udah kerja keras dikalikan 10 kali lipat. Jadi kalau teman kamu, kalau misalnya kamu seorang marketing dan teman-teman kamu menghubungi hari ini 20 klien, jangan mau kalah, 200 klien. Atau kalau kamu atlet, hari ini orang-orang kompetitor kamu cuma latihan 1 jam. Jangan ya 10 jam kebanyakan ya, cuma misalnya dikali 2 ya. Hari ini kamu latihan 2 jam, 3 jam. Intinya kamu harus melakukan apa yang lebih banyak dan lebih besar daripada orang lain lakukan. Itu kunci dari kesuksesan menurut Grant dalam buku ini. Jadi ya kembali lagi, sukses itu butuh usaha, butuh waktu, butuh effort jauh lebih banyak daripada rata-rata orang. Makanya kenapa kesuksesan tidak dimiliki oleh semua orang, ya kan? Makanya kenapa cuma ada the top 1% ya teman-temannya, cuma ada 10 atlet terbaik di dunia, hanya ada 10 album dengan penjualan laris di dunia ya teman-teman. Tidak ada penghargaan untuk semua orang. Penghargaan hanya diberikan kepada kalian yang mau berusaha lebih keras. Penghargaan, pengakuan hanya diberikan kepada kalian yang mau meluangkan waktunya, meluangkan effortnya jauh lebih keras dibandingkan orang lain. Saat orang lain tertidur, kalian berlari. Wah, ini jadi motivasi penjual ludah gue teman-teman. Cuma gue mau nyampein apa yang disampaikan dalam buku ini ya. Poin nomor 3, jangan jadi average. Grant Cardone punya suatu prinsip, dia bilang bahwa average itu adalah jebakan. Banyak orang puas ya dengan rata-rata mereka karena mereka pikir itu adalah tempat yang aman. Rata-ratanya kayak gitu kan. Kalau kalian sudah berada di rata-rata pertemanan kalian, terus kalian lihat teman-teman kalian, ya udah cuma gini-gini doang hidupnya, yang penting bisa kerja, main push rank malamnya kayak gini-gini, main game happy-happy, itu akan menjadi trap, akan menjadi jebakan. Kalian akan berpikir bahwa itu sudah cukup, itu udah average, itu udah goals kalian. Udahlah teman gue rata-rata kayak gini. Nggak ada teman gue yang nge-push ya kerja sampai pagi gini untuk mendapatkan kekayaan lebih. Enggak. Itu akhirnya menjadi sebuah jebakan untuk mindset kalian. Kalian akan malas. Makanya memilih circle sendiri itu sangat-sangatlah penting ya teman-teman ya. Tapi masalahnya jadi rata-rata itu kayak kalian invisible alias tidak kelihatan ya. Rumput, kalau kalian ke taman ngelihat rumput tingginya sama semua, ada yang mencuri perhatian kalian? Gak ada kan? Yang kalian lihat cuma hamparan doang karena semua tingginya sama. Kalau tiba-tiba ada satu rumput yang tingginya lebih tinggi daripada rata-rata orang lainnya, pasti mata kalian tertuju ke situ. Nah itulah, kalau kalian jadi manusia, kalian jangan puas cuma jadi average, karena kalian akan menjadi invisible. Kalian tidak terlihat, kalian akan ya udah gitu-gitu doang ya teman-teman ya. Kalian gak akan ke notice karena ya rata-rata hidup orang ya sama kayak hidup yang kalian jalanin sekarang. Kerja, pulang, push rank, coy ya kalau yang cowok ya teman-teman ya. Udah kayak gitu-gitu doang, repeat. Weekend ngapain? Nggak olahraga. Weekend push rank lagi gitu ya. Kalian ngejar push rank sampai apa? Mau jadi top global. Kalian kalau mau push rank, kalau kalian suka main Mobile Legends, kalian jadi atlet gak apa-apa. Kalau kalian cuma ini doing for fun, tapi kalian malah melakukan doing for funnya ini dengan effort kalian full, itu kesalahan mindset. Ngapain kalian ngejar apa? Ngejar rank. Pride apa yang didapatkan dari rank yang tinggi? Kebanggaan apa? Apakah calon mertua kalian akan seneng kalian mitik gitu kan? Wah, ini bagus mantuku mitik gitu kan? Enggak, pasti calon mertua kalian lebih kayak, wah ini bagus mantuku punya bisnis gitu ya, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Enggak ada dalam ceritanya orang masuk ke buku sejarah karena dia bisa mitik ya teman-teman. Yang ada kan biasanya top orang ini punya kekayaan gini masuk buku sejarah, dia yang menciptakan brand ini bla 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 bla. Makanya kalian jangan jadi average teman-teman ya. Kalau kalian mau sukses, kalian mau terlihat, jangan jadi average, karena average itu trap dan juga invisible. Kita masuk ke poin selanjutnya. Poin 4,
bertanggung jawab 100% atas hidupmu. Gue tekanin, poin ini sebenarnya cukup sederhana. Gue tekanin ya, gak ada orang yang benar-benar peduli terhadap hidup kalian. Gak ada yang peduli sama ekonomi kalian yang lagi susah. Gak ada yang peduli dengan kesehatan kalian yang kayak gimana. Gak ada yang peduli kalian hari ini stuck, kalian hari ini struggle, punya banyak rintangan dan sebagainya. Gak ada yang peduli. Yang peduli cuma siapa? Diri kalian sendiri. Jadi Grant percaya bahwa orang sukses adalah mereka yang mengambil 100% tanggung jawab atas hidup mereka. Mereka gak menyalahkan orang lain, mereka gak mengeluh, dan mereka gak nyari alasan. Tapi kan orang tua gue peduli dan blablabla. Orang tua lu gak akan 100% ngurusin ekonomi lu. Lu mau sampai kapan didulang sama orang tua lu? Iya kan? Terus mohon maaf, nanti kan orang tua kita pasti ya ada waktunya mereka berpulang ya teman-teman ya. Ada waktunya mereka tidak akan selamanya terus bersama kita. Dan saat momen-momen itu tiba, lalu mau berhenti berusaha saat orang tua lu gak ada? Enggak. Jadi hidup lu, masa lalu 100% tanggung jawab diri lu. Dan orang-orang sukses sadar ini. Kalau lu cuma mewek, mama aku mau minta uang, mama aku mau ini, mama mau gini, lu tuh cengeng, lu tuh pecundang kalau sampai kayak gitu. Sampai kapan lu akan dibalik ketek orang tua lu, teman-teman? Ada waktunya lu harus berani melangkah sendiri. Yang menentukan kesuksesan diri kalian 100% tanggung jawab dari diri kalian sendiri. Gitu ya. Poin ini sebenarnya sederhana, tapi banyak orang yang lupa. Banyak orang masih tenang, nanti ada orang tua gue. Tenang, pasangan gue pasti bantu. Tenang, nanti gue pensiun, anak gue kerja, dia akan bantu ekonomi gue. Enggak. Hidup lu 100% urusan lu. Yang kelima, takut itu tanda bahwa kamu harus melakukannya. Salah satu alasan utama kenapa orang gak berani melakukan dan gak berani berpikir besar adalah karena mereka takut. Takut gagal, takut dihina, takut kehilangan orang, takut berdarah-darah, takut bangkrut ya, takut kerugiannya makin besar. Nah, tapi si Grant punya perspektif yang unik. Kalau kalian takut, justru kalian harus melakukannya. Berarti kalian di arah yang benar menurut si Grant ini. Kalau kalian takut ya, ini gue takut nih nanti akan kehilangan uang kalau usaha gue ini gagal kayak gimana bla 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 bla. Nah, itu justru menurut Grant adalah langkah yang besar. Jadi kalau kamu ngerasa takut untuk memulai resiko, untuk memulai bisnis ya, bikin konten atau ngambil resiko apapun, nah takut itu gak berarti kamu harus berhenti, teman-teman. Takut itu tanda bahwa kamu sedang melangkah ke arah yang lebih besar ya, teman-teman ya. Menurut si Grant itu, kita takut kan karena kita akan menghadapi sesuatu yang lebih besar biasanya. Kita takut saat kita melangkah ke laut pertama kali karena laut begitu luas. Kita takut karena kita akan pertama kali naik sepeda motor di perumahan, akhirnya kita akan ke jalan raya yang lebih luas. Nah, takut-takut itu kan tanda bahwa kita melangkah ke sesuatu yang lebih besar. Kalau kamu takut, berarti tandanya udah bener, jalannya udah bener, kalian harus lakukan. Terima kasih udah nonton, kita ketemu lagi besok hari. Bye bye.